Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Salsa Natasha dari Universitas Mulia Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 2111099. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika, yaitu pengertian gerbang logika, contoh soal, dan cara penyelesaiannya. Oke. Yang pertama, gerbang logika ini terbagi menjadi dua, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika bentukan. Jadi gerbang logika dasar itu ada AND, ada OR, dan ada NOT. Dan gerbang logika bentukan itu ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gerbang logika menurut artikel dari Wikipedia. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan optik, dan bahkan mekanik. Selanjutnya adalah pengertian gerbang logika berdasarkan jurnal Teknologi Informasi, volume 1, nomor 1, Juli tahun 2017. Di sini dijelaskan bahwa gerbang logika dasar merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner. Bilangan biner itu seperti yang kita ketahui angkanya 0 dan 1. Nah, sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan diode atau transistor. Selanjutnya, dari jurnal Teknologi Informasi volume 5, nomor 1, Desember 2018. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay. Oke, di sini saya akan menjelaskan gerbang logika dasar, yaitu gerbang logika dasar N. Nah, gerbang logika dasar N merupakan jenis gerbang logika dasar yang memiliki dua variabel inputan atau lebih dan menghasilkan satu output keluaran. Nah, jadi memiliki dua inputan atau lebih dan memiliki satu output keluaran. N akan menghasilkan nilai output keluaran bernilai logika 1 apabila semua variabel input masukan bernilai logika 1. Nah, jadi di sini bernilai logika 1 apabila variabel inputnya bernilai 1. Nah, di sini bisa kita lihat yang bernilai 1 ini karena inputannya itu juga sama-sama 1 ya. Nah, dan untuk menghasilkan nilai output keluaran 0 apabila salah satu variabel input bernilai 0. Jadi kalau misalnya di sini sama-sama 0, jadi hasilnya 0. Kalau di sini ada salah satunya 0, jadi hasilnya adalah 0. Nah, gerbang logika ini lambangnya bentuknya seperti ini. Gerbang logika N. Dan ekspresi booleannya, F ini kita anggap output ya. Jadi, bacanya tuh F sama dengan A, N, B. N itu biasanya ditandai dengan titik seperti ini. Ada gerbang logika dasar OR. Gerbang OR adalah jenis gerbang logika dasar yang juga memiliki dua variabel input atau lebih untuk menghasilkan satu output. Jadi inputannya ini boleh lebih, sama aja kayak N tadi, tetapi outputannya itu hanya satu. Keluarannya itu hanya satu. Nah, namun pada gerbang OR akan menghasilkan nilai output 1 apabila salah satu input bernilai logika 1. Jadi dia hasilnya akan 1 jika salah satu ini terdapat 1. Nah, kalau satu seperti ini juga hasilnya adalah 1. Nah, dan akan menghasilkan nilai output 0 apabila semua variabel input bernilai logika 0. Nah, jadi kalau misalnya ini semua variabel bernilai logika 0. Nah, ini kan inputannya sama-sama 0, jadi outputannya juga 0. Kalau di sini karena ada satunya, jadi hasil outputnya adalah 1. Bentuk gerbang logika dasar OR adalah seperti ini, dan ekspresi booleannya dibaca F sama dengan A OR B. Jadi OR itu dilambangkan dengan tanda plus seperti ini. Gerbang logika dasar NOT.
Gerbang NOT atau inverter atau gerbang NOT ini juga biasa disebut juga gerbang pembalik adalah jenis gerbang logika dasar yang hanya memiliki satu variabel input. Nah, kalau tadi yang lainnya inputannya ada dua, kalau misalnya NOT inputannya cuma satu. Dan menghasilkan satu output. Jadi keluarannya ini output ini cuma satu. Jadi inputannya hanya satu dan outputnya juga hanya satu. Gerbang ini sering dinamakan dengan inverter, gerbang pembalik, karena pada gerbang jenis ini akan menghasilkan nilai output yang berlawanan dengan nilai input. Nah, berlawanan dengan nilai output berlawanan dengan input. Itu juga dengan sebaliknya. Jadi kalau misalnya inputannya 0, hasilnya adalah 1. Nah, kalau misalnya inputannya 1, outputnya adalah 0. Bentuk gerbang logika dasar NOT adalah seperti ini, segitiga tapi ada bulat gini di depannya. Terus ekspresi booleannya adalah F sama dengan A. A ini inputannya ya, kan inputannya cuma satu. Kalau yang tadi kan inputannya 2, jadi ada A dan B. Kalau ini karena inputannya 1, jadi hanya A saja. Nah, kenapa ada garis kayak gini? Karena ini adalah NOT. Jadi, ekspresi boolean dari NOT adalah seperti ini. Gerbang logika bentukan. Kan tadi gerbang logika ini ada dua ya, yang dasar dan yang bentukan. Nah, yang sekarang akan saya jelaskan adalah gerbang logika bentukan yang NaN. Jadi, gerbang NaN ini adalah gerbang logika yang merupakan kombinasi dari gerbang AND dan NOT. Nah, jadi kalau yang tadi itu NOT ada sendiri dan AND ada sendiri, sekarang ini dijadikan satu gitu. Jenis gerbang ini akan menghasilkan nilai output 0 apabila semua variabel bernilai 1. Jadi, outputnya itu bernilai 0 apabila variabelnya itu semuanya tuh hasilnya 1. Gitu. Dan akan menghasilkan nilai output keluaran logika 1 apabila salah satu atau semua variabel masukannya bernilai 0. Jadi kalau misalnya salah satunya itu ada 0, outputnya adalah 1. Nah, kalau misalnya ini tadi kan inputannya sama-sama 1 ya, jadi hasilnya adalah 0 gitu. Nah, bentuk gerbang logika bentukan NaN itu adalah seperti ini ya. Kan kalau N itu bentuknya gini ya. Nah, cuman karena ini N dan NOT, jadi dia ada lingkaran gini di depannya. Dan ekspresi booleannya dalam jadi seperti ini, F sama dengan A NaN B. Nah, karena ini NOT, jadi dia ada garis di atasnya, dan karena ini N, dia ada titik di sini. Nah, yang selanjutnya adalah gerbang logika bentukan NOR. Nah, gerbang NOR merupakan jenis gerbang pengembangan dari kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Jadi, OR dan NOT ini dijadikan satu gitu. Kalau tadi kan N dan NOT, sekarang OR dan NOT gitu. Yang memiliki prinsip kerjasama seperti kedua gerbang tersebut. Gerbang NOR akan menghasilkan nilai output logika 0 apabila salah satu variabel input bernilai logika 1. Jadi dia hasilnya akan 0 apabila dari salah satu variabelnya bernilai logika 1. Nih, jadi kayak gini. Bisa dilihat dari tabelnya, outputannya 0 jika salah satunya ada 1. Gini. Dan akan menghasilkan nilai output logika 1 apabila semua variabel input bernilai 0. Jadi kalau misalnya inputannya dua-duanya 0, outputnya itu 1 gitu. Nah, bentuk gerbang logika bentukan NOR itu adalah seperti ini. Nah, kan OR itu bentuknya gini ya. Jadi karena ada NOT-nya, jadi dia ada tambahan lingkaran seperti ini gitu. Jadi bedainnya kayak gitu. Nah, ekspresi booleannya adalah F sama dengan A NOR B. Kan tadi OR itu lambangnya tanda plus gini ya. Dan karena ini ada NOT-nya, jadi ada garis di atasnya. Gitu. Yang selanjutnya adalah gerbang logika bentukan SOR. Nah, jadi gerbang SOR disebut juga gerbang eksklusif OR. Eksklusif OR karena hanya mengenali sinyal yang memiliki bit 1 tinggi dalam jumlah ganjil untuk menghasilkan sinyal keluaran bernilai tinggi 1. Nah, jadi gerbang ini tuh punya ketentuan khusus menyelesaikan tabel kebenaran SOR 2, 3, 4 inputan sebagai berikut. Jadi, jika semua inputan nilainya 0 sama, maka outputnya 0. Jadi kalau misalnya inputannya 0 sama-sama 0, outputannya juga 0. Nah, jika nilai
jika inputannya nilai 1, maka outputnya bernilai 1. Jika misalnya inputannya bernilai 1, maka outputnya juga 1 nih. Nih, gini ya. Nah, maksudnya jumlah ganjil ini apa sih? Nah, jika inputan kita misalnya ada 3 nih, A, B, C. Nah, itu kan berarti ganjil ya. Nah, kalau misalnya ganjil itu, maka outputnya bernilai 1 gitu. Selanjutnya, jika ditemukan inputan nilai 1 berjumlah genap, 2, 4, 6, dan seterusnya, maka outputnya bernilai 0 gitu. Jadi, lambang dari gerbang logika bentukan SOR itu seperti ini ya. Dia begini, terus ada belakangnya lagi gini. Nah, ekspresi booleannya adalah F sama dengan A SOR B. Jadi, SOR itu ditandai dengan plus, tapi ada lingkarannya gini. Kan kalau misalnya OR dia cuma plus doang, kalau misalnya SOR dia ada lingkaran di luarnya gitu. Lanjut, yang terakhir, gerbang logika bentukan XNOR. Gerbang XNOR ini disebut juga gerbang not exclusive OR gitu. Jadi kebalikannya dari SOR tadi ya. Gerbang XNOR mempunyai sifat bila sinyal keluaran ingin bernilai tinggi, maka bernilai tinggi 1, maka sinyal masukannya harus bernilai genap, atau kedua nilai masukan harus rendah keduanya atau tinggi keduanya. Gerbang ini merupakan kebalikan dari gerbang SOR, seperti yang saya bilang tadi. Ketentuannya untuk menyelesaikan tabel kebenaran XNOR, 2, 3, 4 inputan sebagai berikut. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika semua inputan nilainya 0 sama, maka outputnya bernilai 1. Nah, jika nilai inputan 0-nya sama, maka outputnya 1. Sedangkan tadi kan kalau di SOR itu, kalau sama-sama 0, hasilnya 0. Sedangkan kalau di XNOR, kalau sama-sama 0 itu hasilnya 1. Gitu. Nah, jika inputan nilai 1, jumlah ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya, maka outputannya bernilai 0. Jadi kalau misalnya salah satunya ini ganjil ya, jadi outputannya itu bernilai 0 gitu. Nah, sama juga kayak tadi. Jika ditemukan inputan nilai 1 berjumlah genap, 2, 4, 6, dan seterusnya, maka outputannya bernilai 1. Jadi kalau misalnya ini inputannya itu genap, berarti outputannya itu bernilai 1 gitu. Nah, untuk lambangnya XNOR adalah seperti ini. Kalau SOR tadi kan lambangnya seperti ini ya. Nih, seperti ini. Cuman bedanya kalau XNOR, dia ada ini, karena ada notnya gitu. Nah, ini juga karena ada notnya, jadi ada garis di atas ini. Tapi ininya juga sama, plus terus ada lingkaran gitu di depannya. Sama aja kayak SOR tadi ini. Cuman bedanya kalau XNOR ada garis di atasnya gitu. Oke, selanjutnya contoh soal gerbang logika. Di sini saya memiliki 2 contoh soal yang akan kita selesaikan bersama. Dan di sini ada rumus membuat tabel kebenaran. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. N itu adalah jumlah variabel. Oke, langsung aja kita membuat gerbang logikanya. Di sini saya akan menggunakan logic.ly. Nih. Jadi bisa kita lihat soalnya di sini ada 3 inputannya. Ini adalah gerbang XNOR. Karena ada ini dan ada garis di atasnya gini. Oke, yang pertama kita akan memasukkan toggle width switch. Kita masukkan 3 toggle switch. 3 ini maksudnya adalah A, B, dan C. Langsung kita beri keterangan aja biar nggak bingung. Keterangan menggunakan label ya. Tinggal diganti A, B, dan C. Nah, kita lihat lagi ke soal. Di sini
Yang akan kita masukkan adalah not A, and not B, and C. Ini kan ini N ya, jadi kita masukkan dulu gerbang N. Karena di sini ada ABC, jadi ini kita ganti 3. Tambahinnya di sini. C, ABC, AB. ABC lagi. Yang ketiga cuman AB. Selanjutnya, karena ini gerbang XNOR, jadi kita masukkan ini di sini, kita letakkan gerbang XNOR. Inputannya 3, dan biar kita tahu hasilnya nanti nyala apa enggak, kita tambahkan light bulb ini, lampu. Jadi kalau misalnya nyala itu hasilnya berarti 1, tapi kalau misalnya mati berarti hasilnya adalah 6. Nah, ini langsung aja, ini bisa langsung ditarik, jadi diklik terus ditahan sambil ditarik. Ini juga nah, kita lihat lagi ke soal. Ini kan not A, not B, sama C. Jadi kita tambahkan dulu. Ini not A, not B. Nah, karena C-nya enggak ada, jadi kita langsung aja nambahin. Ini ke sini not A ya. Terus not B dan C. Nah, gini. Lagi lanjut. A and B and not C. Berarti ini A-nya bisa langsung ya. A and B terus not C. Nah, jadi kita taruh di sini. Not C. Nih, gini. Nah. Selanjutnya ini not A and not B. Not A. Ini kita mundurin aja biar kelihatan sedikit. A dan B. Not A dan N, not B. Not A, not B. Nih. Oke. Jadi ini udah nyala ya, udah bisa nyala, udah bisa mati. Jadi bentuk gerbang logikanya itu adalah seperti ini. Gerbang logika yang ini XNOR adalah seperti ini. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, di XNOR jika inputannya 0, ini, ini saya beri keterangan dulu ya biar nggak bingung. Ini inputan. Nah, ini inputannya ini ya. Jadi ini jalurnya ini adalah inputannya. Nah, jika inputannya 0, maka hasilnya 1. Nah, ini kan inputannya 0 ya. Jadi hasilnya itu nyala. Nah, jika inputan gerbangnya 1,
Nah, jika inputannya 1, maka hasilnya adalah 0 gitu. Ini jika 1 tapi ganjil ya, maka hasilnya 0. Dan jika ini nih, jika 2 inputan genapnya nyala, berarti hasilnya ini nyala. Jadi kalau misalnya ini inputannya 2 ini nyala, berarti ininya nyala gitu. Jadi ini adalah contoh soal dari yang ini, yang gerbang logika yang A, XNOR. Kita masukkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang ke contoh soal yang B. Kita buat dari awal lagi. Untuk tabel kebenaran yang A itu adalah seperti ini. Nih, ini adalah tabel kebenarannya. Saya sudah membuatnya di Excel ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, ini gerbang NOR. Jadi kita hapus saja dulu ya. Nih. Ini pakai N. Kita buat satu-satu dulu berarti. Ini pakai N, kita tambahkan N, gerbang N. Jangan lupa ininya ditambahkan karena ada 3 jadi ABC. Terus yang ini ada N, ini N dan ini di dalam kurung, jadi kita tambah. Sorry, ini adalah NaN dan N. NaN itu ada titik di depannya ya. Ini NaN ini kan ada garisnya di sini, makanya kita bisa tahu kalau itu NaN dan ini N. Inputan ini cuma 2 ya. Selanjutnya ini DC, berarti yang ini get. Oke. Get terus yang ininya jadi orget ya, yang di sininya sepertinya ini susunannya bakalan kayak gini nih. Kita hapuskan di sini. Oke, N. Nah, gini. Terus hasilnya adalah yang sorget. Nih, ini adalah sorget ya. Sort.
Oh ya, jangan lupa ditambahkan lampunya. Di sini inputannya kita tambahkan jadi 3. Nah, setelah itu kita akan melihat ini A-nya not ya, not A. Jadi kita tambahkan dulu yang not. Nih, di sini not A, not A, N, B, N, C. Oke. Not A, N, B, N, C. Nah, selanjutnya sor anan B. Ini kita tarik ke sini. B, N, C. Terus kita lihat lagi A. Ini A, berarti ini langsung aja ya. Itu langsung N, angin N, B, sub C, S, B, nor. Ini ke sini, C ke sini. Nah, ini tarik ke sini. Nah, tinggal ditarik semuanya. Nah, jadi gini ya teman-teman, ini kita kasih keterangan dulu inputannya. Oke. Jadi ini adalah gerbang NOR. Nah, jadi jika inputannya kita buat 0 nih, jika inputannya 0, maka hasilnya adalah 0 kalau di gerbang NOR. Dan jika inputannya bernilai 1 dan inputannya ganjil, jika inputannya 1 dan ganjil, maka hasilnya adalah 1. Ya, ganjil ada 1. Nah, ini seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kita screenshot dulu. Oke. Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, jadi tabel kebenaran dari contoh soal yang kedua ini adalah seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat saya sudah membuatnya di Excel. Ini dan contoh soal yang pertama ini gerbang logikanya seperti ini ya teman-teman. Dan tabel kebenarannya seperti ini. Dan untuk contoh soal yang kedua, gerbang logikanya seperti ini. Dan tabel kebenarannya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.